Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Ditya Saputra. Kita akan melanjutkan yang kemarin, di mana kemarin kita sudah menampilkan semua data user dan juga menampilkan user by ID dan menyimpan user. Nah, sekarang kita akan melakukan update untuk user dan hapus data untuk user. Oke. Yang kita kerjakan duluan adalah hapus dulu ya, baru kita ke update. Oke. Kita panggil parameternya rect dan res. Kemudian di dalam fungsinya ini isinya adalah kita copy aja dari to do controller ya. Oke, dimana kita sudah berhasil juga mengerjakan include untuk to do-nya. Semuanya sudah berjalan. Dan juga ada validasinya juga, dimana kita sudah buat yang namanya validate to do di bagian middlewares. Oke, kita copy aja di delete sini. Kita copy semuanya, kita paste di sini. Oke, sip. Kita ganti kata to do-nya ini menjadi user. Kita menggunakan shortcut dari Visual Studio Code dengan menseleksi yang kita blok. Caranya Ctrl D lagi. Jadi Ctrl D nya kita klik, kita pencet, sorry. Nah, setelah itu kita replace, kita ganti namanya jadi user. Sip. Dimana untuk user yang database di SQLs kita ganti jadi besar, jadi kapital. Nah, ini juga ya, kita edit sebentar. Oke, sip. Jadi kalau ada ID, params ID, lalu dia cari di database, kalau ada usernya maka hapus, kasih di respon. Kalau nggak ada, yaudah kasih di error 404. Seperti itu ya, gampang. Oke, hampir lupa, di sini kita kasih await yang artinya fungsi ini mengendalikan promise. Artinya fungsi ini kita harus set dia menjadi asynchronous. Ya, kita tinggal kasih aja sync. Oke, sip. Kita save. Kita coba running npm run dev. Enter. Oke, kita tunggu. Dia sedang running. Sekarang tinggal tunggu konsolnya. Oke, muncul console.log-nya yaitu localhost 5200. Oke, kita buka Postman. Kita coba hapus data. Ya, hapus data, dimana kita cukup kasih paramsnya itu 3, parameternya itu 3. Kalau kita cek di localhost, ada 2 user yang namanya admin dan Aditya Saputra. Nah, sekarang saya coba ingin menambahkan user baru. Sorry, salah. Saya akan tambahkan user baru. Oke, kita ganti body. Nah, misal ini nih. Nah, saya ingin menambahkan user ini. Dan ini kayaknya berjalan ya. Kita send. Oke, user successfully added. Kita cek di database. Oke, berhasil. Ini abaikan aja ID-nya karena saya sebelumnya sudah pernah menghapus datanya. Mencoba membuat juga sudah pernah dan menghapusnya. Oke, ini abaikan aja ID-nya. Selanjutnya, kita akan hapus ID nomor 4 ini. Kita ke Postman, kita ke bagian tab delete. Ini dia. Kita hapus yang ID-nya adalah 4. Oke, kita ganti jadi 4. Kita sudah set. Nah, kalau saya send, ini harusnya kehapus. Coba saya send ya. Send. Oke, user successfully deleted. Kalau kita refresh, oke, berhasil. User dengan ID 4 sudah terhapus. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan
mengupdate function ini, function update. Jadi kita akan membuat metode baru, metode put, di mana dia akan mengerjakan function update. Oke, baik, kita langsung aja rec res. Isinya kita copy aja kali ya. Kita copy dari sini, nanti kita edit apa aja yang kita perlukan. Oke. Update-nya ini kita copy aja dari sini, karena update-nya ini menerima name, username, email, dan password dari user. Oke, itu dia. Kemudian ini paragraf tadi biarkan aja. Kita kasih oke, let to do sudah dari sini. Oke, nah ini kita akan modifikasi di sini nih. Ya, kita ganti, ini kita hapus saja dulu. Oke, atau kita ganti namanya dulu deh. User. U-nya besar, ini juga besar, supaya lebih rapi aja. Nah, ini kita save, kita hapus, kita ganti name-nya ini jadi full underscore name. Oke, kita duplicate. Kita duplicate. Bisa mencet apa tadi tuh? Bisa ke atas begitu ya. Kita ganti username nggak usah lah ya, jadi user nggak bisa ganti. Kita ganti dia space, saya undo. Kita ganti apa dia? Email. Oke, email aja. Oke lah, kita ganti username. Kalau kalian ingin username yang nggak diganti, ya udah tinggal hapus aja line ini nih, line yang baris yang ini dihapus saja. Oke, user, full name, username, dan email. Untuk password kita buat tersendiri, atau kalian kalau ingin membuat route baru ya silahkan. Tapi saya tidak akan mengimplementasikan ganti password ya di bagian sini. Yaitu kita pisahkan. Kita mungkin buat function tersendiri. Oke, atau mungkin controller sendiri. Oke, sip. Ini kita hapus aja. Jadi user nggak menerima password. Dia cukup menerima full name, username, dan email. Oke, sip. Ini kalau kita save. Oke, dia restart. Ada error. Kenapa error? Oh iya, saya lupa. Dia menjalankan await. Artinya function ini harus mengendalikan promise. Artinya function ini harus kita set jadi async. Oke, jangan sampai lupa ya. Kita restart. Oke, sudah berjalan. Sekarang kita coba di Postman. Put, kita ke body. Nah, saya ingin ganti ID nomor 2 ya. Saya ingin ganti ID nomor 2, di mana saya ingin tambah username-nya jadi Aditya Saputra. Oke. Sorry. Nah, kita ganti aja semuanya ya. Sayangnya kita harus menginputkan semuanya seperti itu. Atau mungkin salah satu bisa, tapi kita coba aja. Misal saya mau ganti jadi Aditya. Saya dicek dulu. Oke. Aditya. Ini sudah, biarkan saja username-nya. Emailnya di database itu Gmail. Saya ganti jadi Yahoo. Saya send. Oke, user successfully updated. Sip. Oke, kita refresh. Oke, dia berubah. Aditya Saputra @yahoo.com. Nah, sekarang saya ingin mengubah namanya aja. Username, email nggak usah, karena menurut kita sudah benar. Oke, kita coba ya. Aditya Saputra. Send. Oke, user successfully updated.
kalau kita lihat, oke, dia berubah. Berarti kita bisa ya menginputkan salah satunya. Maksudnya kita bisa input user full name aja, ataupun username aja, ataupun email. Jadi kita bisa ganti tanpa menginputkan username dan emailnya. Sip, itu yang kita inginkan. Nah, mungkin kita cukup di sini aja. Mungkin kita nanti akan lanjut ke masalah autentikasi ya. Jadi di aplikasi ini hanya seorang admin saja yang bisa menghapus ataupun edit user ataupun dia menambahkan user. Jadi kita nanti akan kasih dia autentikasi dan juga permission mungkin ya, dimana hanya admin sajalah yang bisa mengakses ini semua. Untuk member ataupun user yang lain, kita beri dia beberapa akses yang kita bisa kita bisa beri beberapa root aja yang diperbolehkan seperti itu. Dan juga kita akan mungkin nyoba ganti password kali ya, tapi itu nanti kita akan coba. Oke, saya rasa sekian. Saya mengucapkan terima kasih sudah menikmati video saya. Mungkin itu saja. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.